Selamat datang di video tutorial aplikasi Dapodidas 2013. Kali ini saya ingin memberikan sedikit panduan tentang tata cara pengisian data di tabel PTK. Kita klik menu PTK. Di sini kita di versi aplikasi 206 kita punya menu baru, yaitu tampilkan penugasan PTK yang kosong dan menu unduh. Kita coba tampilkan penugasan PTK yang kosong. Jadi ini intinya untuk menampilkan PTK yang statusnya masih merah, ya, yang belum mendapatkan penugasan. Seperti di versi-versi sebelumnya, kita masih punya menu tambah, ubah, ada yang batuk, simpan, hapus, dan penugasan. Kemudian menu baru, tampilkan penugasan PTK yang kosong dan unduh. Kita coba klik tambah. Apabila kita ada PTK baru, maka kita memasukkannya lewat klik tambah, kemudian masukkan nama, jenis kelamin, NUPTK, NIK, tempat lahir, kemudian tanggal lahir, dan nama ibu kandung. Kemudian klik simpan. Dan jangan lupa langsung pindahkan ke tabel utama dan langsung diisi data rincinya. Kalau kita klik simpan, maka akan muncul gagal menyimpan karena ada masih kolom-kolom yang berwarna merah. Ini artinya harus diisi, wajib diisi. Alamat jalan, nah kita isi. Kemudian RT RW misalkan, desa kelurahan. Kemudian nama kecamatan silahkan diketik nama kecamatannya, maka akan muncul pilihan, ya, misalkan kita ketik Imogiri, maka akan muncul kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul. Kemudian agama silahkan dipilih, kemudian status perkawinan, nama suami istri dan sebagainya, saya pikir cukup jelas. Yang penting di sini adalah status kepegawaian, karena ini akan berpengaruh pada pengisian selanjutnya di kolom-kolom selanjutnya. Sebagai contoh, Ibu Suci ini adalah misalkan PNS, maka ketika beliau PNS maka wajib mengisikan kolom-kolom seperti ini. Kemudian SK pengangkatan PNS, TMT pengangkatan, kemudian SK CPNS juga wajib diisi. Jadi semua pengisian di bawahnya berdasarkan status kepegawaian di atas. SK pengangkatan berarti sesuai status kepegawaian PNS, berarti SK pengangkatan PNS. Kemudian TMT pengangkatan berarti TMT pengangkatan PNS. Kemudian karena beliau PNS maka wajib mengisi SK CPNS. Contohnya seperti ini saja. Kemudian TMT CPNS, TMT PNS, kemudian pangkat golongan silakan bisa diisi dengan cara memilih. Kemudian sumber gaji misalkan APBN. Pengisian lainnya seperti punya lisensi kepala sekolah atau tidak, keahlian laboratorium dan sebagainya, saya pikir sudah cukup jelas. Keahlian braille, keahlian bahasa isyarat, nomor telepon dan sebagainya. Kemudian kalau sudah, klik simpan. Data PTK berhasil dibuat. Kemudian kita coba klik
refresh, maka data PTK di tabel penumpang hilang dan sudah berpindah ke tabel utama. Kita coba klik tampilkan penugasan PTK yang kosong. Di sini bertambah satu, yaitu Ibu Suci. Jadi kita sekarang punya 3 PTK yang masih belum diberi penugasan. Statusnya masih merah. Kemudian kita di sini punya menu ubah, yaitu apabila kita masih ada yang ketinggalan belum diisi data rincinya, kita bisa klik nama PTK, kemudian klik tombol ubah. Dan perlu Anda ketahui bahwa di sini ada 2 bagian. Yang atas ini adalah untuk edit PTK, data yang utama, kemudian bawah ini data-data rincian atau data-data tambahan. Ya, mulai dari buku diklat, karya tulis, dan sampai riwayat jabatan fungsional. Silakan apabila ada datanya harap diisi. Apabila Ibu Suci ini misalkan beliau adalah kepala sekolah, ya. Apabila beliau kepala sekolah, maka kita klik tugas tambahan, klik tambah, kemudian diberi jabatan PTK-nya sebagai kepala sekolah, diisi jam per minggunya yaitu 18, nomor SK pengangkatan kepala sekolah, kemudian terhitung mulai tanggal berapa beliau menjabat sebagai kepala sekolah. Dan di sini ada TST, yaitu tanggal selesai tugas, dan mohon kalau belum selesai tugas jangan diisi. Kemudian klik simpan. Oke, kita close. Dan kita juga bisa mengubah data utama PTK dengan mengklik 2 kali pada nama. Misalkan kita ubah namanya langsung di tabel utama. Misalkan kita ubah namanya, atau kita ubah NIK, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, dan nama ibu kandung bisa langsung diubah di sini. Kemudian klik simpan. Hapus adalah untuk menghapus data PTK. Dan di sini ada tombol penugasan. Tombol ini berfungsi untuk memberikan penugasan atau mendaftarkan PTK tersebut di sekolah ini. Baik didaftarkan sebagai PTK aktif atau sudah tidak aktif lagi. Misalkan Ibu Suci kita registrasi dengan klik penugasan, kita isi nomor surat tugas. Perlu diingat bahwa surat tugas, baik nomor surat maupun tanggal surat tugas dan TMT adalah pertama kali beliau masuk ke sekolah ini. Jadi apabila beliau pindahan dari sekolah lain, kemudian bisa diisi SK mutasinya. Di sini ada sekolah induk dan keaktifan PTK. Silakan di checklist keaktifan PTK-nya sampai bulan ini dari awal tahun ajaran. Kemudian apabila ada PTK yang keluar, misalkan atau tidak aktif lagi, misalkan Bapak Johan ini kita beri penugasan. Dulu Bapak Johan pertama masuk tanggal berapa, SK-nya, nomor surat tugasnya diisi, kemudian tanggal surat tugasnya pertama masuk di sekolah tersebut, kemudian TMT tugas misalkan, kemudian di sekolah induk atau tidak, ya, dan di checklist dari awal tahun ajaran keaktifan PTK-nya sampai bulan saat dia mutasi. Misalkan pada bulan Januari beliau mutasi, silakan pilih keluar karena mutasi dan diisikan tanggalnya. Misalkan tanggal mutasi beliau adalah 2 Januari dan kita klik save and close, dan secara otomatis Bapak Johan hilang dari tabel utama dan masuk ke tabel PTK keluar. Kita klik
Bapak Johan sekarang berada di sini. Kita kembali ke tabel PTK. Di sini masih ada satu PTK yang belum mendapatkan penugasan. Kita klik tampilkan penugasan PTK yang kosong. Jadi kita sekarang punya 2 PTK yang aktif dan 1 PTK yang belum aktif atau belum diberikan penugasan. Kemudian kita di sini punya menu unduh, yaitu untuk mengunduh daftar PTK yang ada di sekolah dalam format Excel, dan di sini ada cari PTK. Cari PTK. Oke, kita coba dulu cari PTK. Misalkan kita ketik Arman, hasilnya tidak ketemu. Kita coba ketik nama yang lain, misalkan Joko. Ada 1 PTK, Joko Laksono. Suci, kita ketik Suci. Ada. Kenapa ketika kita ketik Arman datanya tidak ada? Ternyata itu dikarenakan Arman Maulana masih belum diberikan penugasan. Ya, ketika kita klik tampilkan penugasan PTK yang kosong, Arman Maulana belum didaftarkan ke sekolah tersebut, statusnya masih merah. Oleh karena itu Mas Arman ini harus diberi penugasan. Baik, sekarang Arman Maulana sudah aktif di sekolah tersebut dan kita sekarang punya 3 PTK yang aktif. Anda bisa mengurutkan berdasarkan nama, NIK, tempat lahir atau tanggal lahir dan sebagainya dengan cara mengklik judul kolom. Klik nama, NIK atau tanggal lahir, nama ibu kandung dan sebagainya. Kemudian kita di sini punya menu unduh. Ketika kita klik, maka akan langsung mengunduh daftar PTK di sekolah kita dalam format Excel. Kita klik yes, kemudian klik enable editing, dan inilah 3 PTK dalam format Excel yang aktif di sekolah kita.